Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah Dasar Boga, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Garnish. Anggota kelompok 5 yaitu pertama, saya sendiri Filda Bilhak sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga, yang kedua Nur Wahidah Haris sebagai pemateri pertama, dan yang ketiga Mita sebagai pemateri kedua. Langsung saja saya akan mempersilahkan kepada pemateri pertama yaitu Saudari Nur Wahidah Haris untuk menyampaikan materi. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, saya atas nama Nur Wahidah Haris akan menyampaikan materi pertama, yaitu pengertian garnish. Kata garnish berasal dari bahasa Perancis yang artinya hiasan hidangan. Garnish pada suatu hidangan adalah untuk memberi daya tarik serta keindahan pada suatu hidangan tersebut. Garnish adalah hiasan yang digunakan untuk makanan maupun minuman, yang umumnya bisa dimakan dan dibuat sedemikian rupa sehingga menunjang penampilan suatu hidangan, sekaligus menggugah selera makan seseorang. Garnish sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama simple garnish, yang merupakan garnish yang terdiri dari satu jenis bahan. Yang kedua composite garnish, yang merupakan garnish yang terdiri dari berbagai macam bahan. Adapun tujuan garnish pada hidangan adalah untuk memberi daya tarik serta keindahan pada hidangan tersebut, sehingga menimbulkan selera dan akhirnya berkeinginan untuk mencicipi hidangannya. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Materi kedua akan disampaikan oleh Mita. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu fungsi garnish. Yang pertama, pastinya garnish dibuat untuk mempercantik tampilan hidangan, sehingga membuatnya lebih menarik. Yang kedua, dapat membangkitkan selera makan seseorang untuk menikmati hidangannya. Yang ketiga, menambah rasa dan aroma yang khas pada hidangan. Yang keempat, garnish bisa dibuat dari bahan makanan yang diukir menjadi susunan gambar atau tulisan, sehingga membuat hidangannya semakin spesial. Yang kelima, garnish juga memperlihatkan keahlian koki atau barista dalam menghidangkan makanan atau minumannya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu syarat-syarat penggunaan garnish. Yaitu yang pertama, bahan yang digunakan harus segar, dapat dimakan dan tidak berulat. Kedua, harus mengetahui jenis makanan apa yang akan dihias, sehingga bahan yang digunakan sesuai dengan bahan yang akan dimasak. Yang ketiga, penggunaan warna yang mencolok dan menarik. Yang keempat, alat-alat yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan agar hasilnya bagus dan rapi, serta indah dan mempesona. Yang kelima, besar hiasan dan hidangan yang akan dihias harus seimbang dengan besar ruang dan tahu persis di mana hiasan itu akan diletakkan. Yang keenam, makanan harus kelihatan menarik dan tekstur yang lebih baik. Dan yang ketujuh, memberi variasi pada makanan yang memang kurang menarik dari segi warna, sehingga terlihat lebih menarik. Dan selanjutnya adalah alat dan bahan yang digunakan untuk membuat garnish. Yang pertama adalah alat. Alat yang digunakan untuk membuat garnish antara lain pisau, gunting, tusuk gigi, baskom, kertas mika, dan cutting board. Selanjutnya adalah bahan. Bahannya satu. Yang pertama, buah. Biasanya buah yang bisa dijadikan sebagai garnish adalah apel ataupun jeruk. Yang kedua, sayuran. Biasanya sayuran yang bisa dijadikan garnish adalah tomat, wortel, lobak, cabai, leaf, dan timun. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.